Halo Kak Santo, bisa on Kak Santo? Halo juga Kak, selamat malam. Oke, hari ini bisa on Kak Santo. Kita tunggu yang lainnya sebentar ya Kak Santo ya. Ya siap Kak, siap. Halo Kak Mutohar, Hadir, hadir Kak. sudah di rumah atau masih jalan-jalan Kak? Nah, ini baru di luar. Oke, siap. Tak sambil kerokan yo Kak. Aku golek wong ki ya gara-gara metal gini. Sembarangan tenan kok. Oke, siap Kak, monggo. Kalau dimulai seadanya pripun Kak? Ora apa-apa Kak, karo ngrungokke. Oh ya, Heeh. dan cepet. Ben Nanti cepet Kak tenan. Santo sama Kak Mutohar siap berbagi cerita. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di sesi tatap maya pada malam hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa. Monggo salah satu untuk dipimpin berdoa. Monggo Kak Rani dipimpin berdoa. Oke, untuk pembelajaran malam hari ini kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Oke, terima kasih Kak Rani atas dipimpin berdoanya pada malam hari ini. Kemudian saya lanjutkan kita di PowerPoint pertama dulu ya Kak. Hari ini nanti kita akan membahas tentang umpan balik rencana tindak lanjut yang telah kakak-kakak kerjakan kemarin, yang sudah dipresentasikan di depan peserta didik maupun Bapak Ibu rekan sejawat atau kombel atau komunitas belajar di sekolah kakak-kakak. Kemudian saya bacakan dulu kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama yaitu selalu menyalakan kamera. Yang kedua mematikan mikrofon jika ada salah satu yang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian jika ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, untuk tujuan kita pada sesi kali ini, harapannya nanti kakak-kakak dapat memahami pentingnya memberikan umpan balik. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, tantangan, serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Kemudian yang selanjutnya, agenda kita pada malam hari ini, yang pertama nanti kakak-kakak memberikan umpan balik kepada peserta lain. Nanti yang kedua melakukan berbagi pengalaman saat pemaparan RTL secara bergantian di dalam BOR. Kemudian mengisi RTL, 3 analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJUK. Kemudian yang selanjutnya, ini bagaimanakah praktik rencana tindak lanjut yang kakak-kakak laksanakan kemarin? Apakah mendapatkan dukungan
dari pihak sekolah ataupun komunitas belajar kakak-kakak di sekolah, atau ada tantangan dari pelaksanaan RTL tersebut, serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Monggo salah satu untuk berbagi cerita, Kak Santo boleh. Monggo berbagi cerita Kak Santo, bagaimana pengalaman kemarin saat praktik RTL. Monggo Kak Santo. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang apa ya kemarin RTL di sekolah itu. Nah, untuk pelaksanaannya berjalan lumayan lancar lah. Untuk permasalahannya hanya menentukan waktu yang pas itu yang agak sulit. Soalnya ini kan mendekati akhir tahun toh. Okay. Jadi harus pinter-pinter menentukan waktunya kan akhir tahun itu biasanya pekerjaan di LPJN Bos itu terlalu banyak Kak di Banyak, tempat okay. saya. Nah, itu harus membagi waktu untuk bisa slownya rekan-rekan komunitas belajar itu kapan gitu harus bisa. Dan kemarin alhamdulillah itu bisa terlaksana itu ya jam-jam siang sih jam 1:30 gitu. Untuk itu setelah tanggapan peserta dari didik pulang atau pripun? ya setelah peserta didik pulang semua dan pekerjaan beres di sekolah yang mengerjakan bos sudah selesai, yang administrasi lainnya sudah selesai, baru bisa bergabung mengikuti kegiatan penyampaian RTL di sekolah. Untuk tanggapan dari Bapak Ibu guru ya mendukung dengan kegiatan tersebut. Untuk kegiatannya menarik gitu untuk anak-anak, untuk melatih tanggung jawab siswa-siswinya tentang pembagian tugas-tugasnya. Jadi kita harus menanamkan kepada siswa-siswi tentang tanggung jawab, karena di RTL saya itu menuntut siswa-siswinya itu untuk saling tanggung jawab dengan job desk-nya masing-masing seperti itu. Itu yang bertugas apakah kelas atas semua atau rata Kak Santo? Kalau sementara sih untuk yang bertugas itu kelas atas, karena mereka mudah untuk diarahkan dan sepertinya mampu untuk menerima tanggung jawabnya itu. Oke. Berarti alhamdulillah tidak begitu banyak tantangan gitu ya Kak ya? Iya, dan Itu, siswa-siswi itu juga antusias gitu. ini juga sudah disosialisasikan ke siswa berarti ya Kak Santo ya? Iya Kak. Oke. Terus akan dilaksanakan setelah ujian ini atau pripun Kak Santo nanti? Ya, kemungkinan dilaksanakan saat sudah ujian, kan saat itu kan siswa-siswi tidak ada kegiatan, jadi bisa memanfaatkan waktu yang ada di jam-jam setelah ujian itu mungkin Kak. Oke, bagus Kak Santo, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Ini itu pengalaman dari Kak Santo kemarin ketika melaksanakan praktik RTL di sekolahnya. Mungkin nanti kakak-kakak juga akan menemukan berbagai cerita dari kakak-kakak yang lain. Kemudian di sesi ini kita agak singkat Kak, jadi kita langsung berbagi. Nanti saya buat di board, kemudian kakak-kakak nanti berbagi cerita. Nah, ini ada berapa orang sebentar Kak? Oke, ada 7. Saya buat 2 board saja ya Kak ya. Nanti kemudian silakan
untuk berbagi di bor masing-masing. Nanti satu orang berbagi, satu orang menanggapi seperti biasanya gitu ya Kak ya? Seperti yang dicontohkan Kak Santo tadi. Jadi nanti satu berbagi tentang pengalaman kemarin saat praktik RTL-nya itu seperti apa di sekolah. Kemudian nanti setelah ada yang cerita, nanti ada satu orang yang menanggapi. Seperti itu Kak? Oke Kak? Ya, Oke, siap. siap. Oke, siap. Saya buatkan bor dulu. Nanti satu orang silakan menjadi moderator biar semuanya berbagi gitu ya Kak ya? Nanti ada 3 room ya Kak ya kok di sini. Oke, saya bagi ya Kak ya ke room. Nanti silakan masuk ke roomnya. Kemudian nanti langsung di sesi berbagi Kak. Oke. Monggo langsung ke roomnya masing-masing. Oke, silakan yang masih di sini yang tidak terundang ke room langsung berbagi cerita. Monggo, siapa dulu yang mau memulai? Kak Mutohar, Kak Rani, atau Kak Andi, Kak Sandi, monggo. Seperti yang disampaikan Kak Santo tadi Kak, pertanyaan pemantiknya. Oke, monggo. Monggo, Kak Rani atau Kak Mutohar dulu boleh langsung berbagi ceritanya, Kak Rani. Atau Kak Mutohar dulu, monggo, silakan. Oke, Kak. Ini mulai dari mana ya, Kak? Itu seperti pertanyaan itu boleh Kak, pertanyaan pemantiknya. Bagaimana praktek rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Ya, untuk praktek rencana tindak lanjut yang kemarin saya laksanakan, alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Terus untuk dukungannya juga didukung oleh guru-guru yang lain. Kemudian kalau untuk tantangannya itu mungkin seperti Kak Santo tadi. Jadi penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan jadwal kegiatan dari peserta didik. Jadi mungkin besok itu perlu penyesuaian itu, Kak. Karena harus menyesuaikan kondisi dari peserta didik toh. Misalnya kalau tidak disesuaikan nanti kemungkinan tidak ada pesertanya. Untuk pelaksanaannya mungkin setelah akhir semester. Terus apalagi ya? Apalagi Kak? Peserta didik yang dilibatkan kira-kira semua kelas atau pripun Kak? Itu cuman kelas atas, Kak. Jadi kelas 4 sampai 6. Oh, Pak. Ya, jadi yang digunakan kelas atas.
Kalau kelas bawah kemungkinan belum paham sepertinya, Kak. Supporter berarti ya Kak kelas bawahnya ya? Betul, supporter sambil mengamati. Jadi besok untuk persiapan kalau mereka udah naik kelas, terus udah naik kelas atas kan jadi tinggal melaksanakan nanti kalau sudah paham yang kelas bawah. Oke, silakan. Sudah Kak Mutahar? Sudah, Kak. Ya, monggo salah satu silakan untuk menanggapi Kak Yudi, Kak Andi atau Kak Rani, Kak Metal atau yang lainnya juga boleh. Monggo Kak Rani. Untuk menanggapi punyanya Mas Tohar, ya bagus ya, hampir sama juga dengan yang saya lakukan di sekolahan. Jadi apa ya, untuk kedepannya mungkin apa ya, aku ya mas bingung ya, soalnya hampir sama dilakukan Mas Tohar sama yang dilakukan saya di sekolahan. Untuk kegiatannya itu cuma beda, tapi siswanya juga di kelas 4, 5, 6. Untuk dukungannya juga sama, Bapak Ibu guru yang lain juga mendukung, kepala sekolah juga mendukung, anak-anak pun juga kayaknya oke-oke aja untuk melakukan rencana tindak lanjutnya. Oke. Seperti itu. Kalau di pas kemarin pemaparan bagaimana Kak Rani? Kendalanya di tempat Kak Rani? Kendalanya itu waktunya sama. Waktunya kan untuk mengumpulkan guru-guru itu juga butuh waktu kan, ada yang nanti kegiatan di luar, ada yang bos, ada yang KKG, ada yang kegiatan lain. Jadi pinter-pinternya aja lah untuk nyelit-nyelit ke waktu sebentar untuk mengumpulkan teman-teman yang lain. Oke. Siap Kak. Ya. Berarti hampir sama ya Kak ya? Iya. Kalau atau ada pengalaman lain Kak Rani kemarin yang dirasakan dari guru atau peserta didiknya? Kayaknya enggak, sama aja sih seperti itu. Sama aja ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Rani, Kak Mutahar. Oke. Terima kasih. Oke, silakan kakak-kakak yang lain untuk berbagi. Kak Sandi, mungkin pengalamannya pripun kemarin Kak Sandi, monggo. Oh iya Kak, Kak Sandi, ayo Kak Sandi. Kak Tohar siap menanggapi. Siap, pokoknya Kak. Saya akan menceritakan tentang praktek rencana tindak lanjut yang saya laksanakan, apakah mendapatkan dukungan, apakah ada tantangan serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kemarin saya mempresentasikan itu hari Jumat, karena kalau hari Jumat setelah Jumatan itu siswa-siswa udah pada pulang dan hanya cuma pramuka. Jadi tidak mengganggu Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Setelah saya mengambil tema tentang gerakan menyenangkan melalui permainan tradisional yang saya sebut dengan Gemtra ya di sini Kak. Namanya Gemtra, gerakan menyenangkan permainan tradisional. Nah, yang melatar belakangi saya untuk memilih permainan tradisional ini adalah karena sekolah kami adalah sekolah yang berbasis budaya, dan sekolah kami juga mempunyai lapangan yang cukup lebar dan ada fasilitas yang sederhana, bakia atau dengan lapangan gebak sodor dan beberapa sundamanda. Di sini juga mendapatkan dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Mereka menanggapi presentasi saya dengan sangat positif. Di sini saya memberdayakan kelas atas untuk melatih pembelajaran SEM, itu kelas atas untuk
menjadi panitia. Dan untuk peserta itu kelas 1 sampai kelas 6. Saya rencanakan kelas 1 sampai 6 dengan jenis permainan yang berbeda-beda sesuai usianya. Mungkin kalau Oh, kelas tapi 1 tradisional semua gitu ya Kak Sandi ya? iya Kak, iya. Mhm. Dan di sini diprogramkan itu akhir semester, jadi satu semester itu 2 kali. Kalau kasarannya kayak kelas meeting itu Kak, kelas meeting. Kelas meeting. Dan saya rencanakan itu yang kelas atas besok untuk saya apa? Saya jadikan panitia, kasarannya jadi panitia untuk melatih pembelajaran SEM-nya. Dan Bapak Ibu guru di sini juga sangat mendukung untuk rencana yang saya buat. Ya, di sini kemarin untuk mitranya saya memilih saya sendiri dan orang tua, terus siswa kelas atas untuk menjadi panitia tersebut. Nah, kemarin waktu waktu ada sesi tanya jawab itu yang ada ibu guru yang salah satu bertanya, "Pak, untuk mitranya itu untuk orang tua itu apa?" gitu. Nah, kemarin saya menanggapi orang tua itu mitranya di sini cuma sekedar tahu kalau kita punya program seperti ini dan nantinya kalau malah mereka menanggapi dengan positif, kalau alat-alat tradisional itu kan nggak terlalu mahal. Jadi di lingkungan kita kalau kita punya bambu bisa menjadi egrang, kalau punya batok pohon kelapa bisa jadi egrang yang dari batok kelapa. Harapan saya kalau saya presentasikan seperti ini, nantinya ada orang tua yang membantu atau yang mau untuk mengadakan alat-alat sederhana tersebut, Kak. Nah, terus kemarin ditanggapi sama kepala sekolah saya malah besok kalau sebelum rapotan itu kan ada mengumpulkan orang tua wali. Nah, itu malah saya disuruh mempresentasikan ulang ke sana. Sementara itu saja, Kak. Jadi intinya sekolah kami atau program kami untuk RTL ini temanya permainan tradisional, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sandi. Monggo yang mau menanggapi. Oke, silakan Kak Andi. Sudah bagus Kak itu. Kalau boleh tahu itu kalau untuk permainan tradisionalnya itu rencana mau apa aja Kak Sandi? Tadi bermacam-macam tadi loh Mas. Ya. Maksudnya yang mau kemarin, rencana mau diadakan di sekolah itu seperti Pak Sodor apa? Sesuai dengan usia tadi. Oh, disesuaikan dengan. Dan di sini kemarin presentasi saya di sini ada kalimat yang nantinya saya rembukan sama guru kelasnya masing-masing. Kira-kira apa yang cocok buat mereka, tapi masih dalam lingkup permainan tradisional gitu, Kak. Tik-tik brok. Ya, apa itu tik-tik brok? Tik-tik brok. Sudah Manda Mas. Sudah Manda itu tik-tik brok. Oh iya, sudah Manda ya. Bahasa kerennya di sini sekarang namanya gitu ya, Kak, inkling. Ya, kalau di tempat saya tik-tik brok saya juga buat di sekolah sana. Oke. Jadi kalau Sunda Manda gitu kan udah biasa gitu ya Kak ya, dengan istilah lain kan mungkin peserta didik akan lebih tertarik gitu ya Kak. Iya. Tapi ini malah saya merencanakan ini buat kelas meeting itu malah guru-guru mendukung dengan kata lain mereka itu malah aku sing ngopeni bocah yuk nanti mereka bebas bikin rapot gitu. Oh, pasrah gitu ya Kak Sandi Iya, ya? tantangannya wah kayak gini. Padahal kan mitra itu harusnya terjun bersama. Oke. Oh ya, menanggapi Kak Sandi tadi ya, untuk programnya itu sangat bagus karena sudah disesuaikan dengan pola gerak peserta didik dengan patokan usia itu sudah bagus. Untuk
tadi kayaknya Kak Sandi itu kebingungan karena alat dan fasilitas tadi, misalkan ada egrang dan seterusnya tadi. Pengalaman dari saya saja ya, Kak Sandi. Ya siap. Kalau saya itu dari awal semester kan sudah saya rencanakan, karena kan sudah masuk ke Mataraman itu kan masuk di sekolah toh. Kalau saya itu dari kelas 1 sampai kelas 6, untuk kelas atas, kelas 4, 5, 6, peserta didik saya anjurkan untuk mengumpulkan atau membuat egrang dari bambu, terus kelas bawah dari batok kelapa. Alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan ini di sekolah kami. Jadi kalau ada kegiatan untuk kelas meeting dan seterusnya itu kami dari sekolah itu tidak kerepotan untuk mencari alat-alat tersebut. Peralatan yang Iya, punya sudah inventarisasi gitu ya. iya. Itu sebagai masukan atau sebagai ya biar kedepannya itu kita sebagai guru itu tidak kebingungan bagaimana caranya. Kalau misalkan dadakan kan biasanya orang tua juga banyak yang mengeluh toh, tapi kalau seperti itu kan jauh-jauh hari kita sudah merencanakan, oh jadi orang tua, oh alat yang suruh di Bapak kumpulkan kemarin itu ini untuk kegiatan ini. Jadi dalam apa saya mengumumkan itu karena ada dalam proses pembelajaran ke Mataraman itu anak-anak harus mengumpulkan ini di batas waktu ini, karena nah itu pas saya membuat pengumuman itu di bulan Agustus kan lagi sibuk apa baris berbaris dan sebagainya. Jadi pas hari efektif untuk setelah Agustus acara untuk memperingati hari kemerdekaan itu sudah ada nanti pas waktu KBM. Nah ini untuk guru kelas juga berterima kasih karena sering digunakan untuk guru kelas itu untuk pemataraman dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk Kak Sandi. Terima kasih. Oke Kak Andi, terima kasih atas masukannya. Nanti saya akan menindaklanjuti apa yang jenengan usulkan ke saya. Nanti kalau saya jadi presentasi sama wali siswa, kalau disuruh kepala sekolah sebelum perapotan, nanti saya akan sampaikan seperti yang Anda sampaikan. Terima kasih Kak Andi. Oh siap. Oke. Terima kasih. Kak Andi, monggo kalau mau langsung berbagi kemarin pengalaman praktik RTL-nya pripun boleh Kak Andi. Lah kok terus saya kemarin sudah coba. Kan yang dipresentasikan pengalamannya pripun kan belum diceritakan lagi Kak Andi. Oke, saya lanjut saja ya Kak. Ini karena berhubung mau UTW ke Bantul. Oke Kak. Ini untuk pengalaman kemarin waktu RTL itu tidak jauh dari Kak Sandi tadi. Saya jelaskan. Nah, untuk dari apa ya? Dari kemarin itu kan seharusnya sudah saya sampaikan itu beberapa ada pilihan olahraga yang bisa digunakan dan pelaksanaannya di senggang dan ujian akhir semester ini. Sudah disampaikan ada beberapa kegiatan olahraga yang seperti yang dulu apa ya, dengan program KBS yang saya sampaikan dulu ada sepak bola, ada apa bola, ada bola voli dan badminton. Tapi karena saya pengen saya presentasikan ke guru-guru semua atau di guru dan kepala sekolah, itu saya lakukan kalau saya itu pengen semua siswa itu terlibat dalam kegiatan dan semua guru juga berpartisipasi dalam kegiatan ini, maka saya memberikan waktu untuk guru untuk memberikan usulan. Saya pancing dengan boleh kegiatan itu tidak hanya dengan kegiatan olahraga yang modern seperti sekarang ini, boleh dengan tradisional. Yang penting semua anak itu terlibat. Terus
itu dari guru kelas 5 Bu Mela itu ada usulan untuk diadakan kegiatan seperti kegiatan permainan tradisional. Ada 2 opsi kemarin itu disampaikan Gubak Sotir atau Kasti seperti itu. Tapi kalau Kasti itu untuk kelas bawah belum bisa saya sampaikan seperti itu. Terus kalau Gubak Sotor Kelas bawah belum bisa Kasti ya Kak Andi ya? ya kelas 1 belum bisa ya Kak kalau Belum Kasti. bisa, mukulnya belum bisa ya Kak ya? Oh, oke. Terus kalau Kasti nanti kena 4 bola juga untuk kelas bawah nanti malah repot naik. Terus saya berikan opsi, nah ada opsi 2 itu, terus saya diskusikan kepada semua guru kalau pelaksanaannya kalau menggunakan permainan tradisional, intinya guru PJUK dan guru kelas itu kolaborasi, tidak hanya mengandalkan guru PJUK saja. Seperti itu. Nah itu dalam konteks seperti itu semua guru bisa memahami apa maksud dan tujuan saya, karena dari awal sudah saya tekankan kegiatan ini tidak semerta-merta hanya untuk memeriahkan, tetapi ada tujuan tersendiri, yaitu untuk peningkatan kebugaran. Saya sebutkan seperti itu, karena dengan kebugaran melalui pola gerak bermain bisa dengan permainan modern maupun tradisional. Nah, karena di sekolah kami itu muridnya hanya 50, maka mau tidak bisa dilakukan dengan SEM. Karena kelas 5 aja hanya 3 anak. Oh, sedikit Kak Andi? Iya, kelas 6 hanya 9. Jadi kalau nanti dibuat SEM, yang pesertanya siapa gitu. Nah, makanya untuk SEM-nya untuk panitia semua guru saja saya gitu, seperti itu. Iya. Terus kaitannya dengan itu semua guru setuju untuk pelaksanaannya, dan untuk keperluan yang ada tadi, karena berhubung lapangan untuk kegiatan Gubak Sotor itu kan kalau ya untungnya itu juga sudah saya persiapkan, saya membuat lapangan bulu tangkis tapi juga bisa digunakan Gubak Sotor seperti itu. Karena pertama awal saya datang ke sekolah itu kan melihat masuk kelas langsung moblong, tidak ada apa-apa gitu. Terus gitu. Nah, untuk kaitannya pelaksanaan tidak jauh dari Kak Sandi tadi, pelaksananya di akhir sebelum penerimaan rapot ya. Untuk tantangan paling enggak ya besok, kalau misalkan kalau tantangan yang itu harus berapa itu bisa kendalanya pasti seperti itu. Artinya itu tidak ibaratnya dengan pemahaman makanya untuk besok itu dari kelas bawah itu sudah sering kali rencananya besok juga tidak dilaksanakan satu atau per kelas, tapi besok di campur Kak Andi. Enggak, hasilnya nanti tidak ada kemerenan loh, tidak meren-merenan. Mungkin dari
dari hasil undian tadi seperti yang sudah itu berjalan dengan lancar. Dari kegiatan yang lain juga diusahakan semacam itu karena mengantisipasi apa ya tidak keimbangan itu terima kasih. Mohon maaf kalau belum maksimal. Oke, terima kasih Kak Andi yang telah mempresentasikan hasil praktik RTL-nya. Ada kakak-kakak yang mau menanggapi? Ya, monggo Kak Lukman, silakan. Ya, terima kasih. Tanggapannya untuk kegiatan Andi itu sudah bagus. Cuma karena kondisinya itu hampir seperti yang saya lakukan. Karena mungkin punya Kak Andi itu muridnya sedikit, jadi untuk pengelolaannya juga susah. Saya tahu persis di sana tuh muridnya kekurangan. Bahkan untuk olahraga pun digabung juga susah. Nggak diizinkan. Tapi entah untuk sekarang karena ganti kepala sekolah. Terus muridnya masih sama, Mas. ya toh. Terus Selamat Kak Andi. duanya itu mungkin karena kendala lingkungannya Kak. Aduh, Lingkungannya pripun Kak Lukman? ya toh Pak Andi. Lingkungan maksudnya Ya mungkin solusinya kalau ya menggerakkan guru kelas itu bisa digunakan di kelas. Cuma kalau guru EJOK itu sama itu ya Mas. Komunikasi dengan guru kelas itu kadang guru kelasnya nggak gelem, ogah repot. Kayak punya Kak Sandi tadi ya, semuanya jadi dilembahkan ke yang punya ide gitu ya Kak Lukman ya? Iya, karena tempat saya yang Gobak Sodor aja udah berjalan Kak dulu tuh Kak awal Agustus setelah 17-an itu. Iya. Ya kan guru penggerak itu rencana kan dulu dari kelas 1 sampai kelas 6 Kak, 2 kelas bersamaan. Hari pertama berjalan tuh kelas 1 tuh bubar, susah pengungsiannya 2 kelas toh. Apalagi guru yang kelas 1 udah tua-tua, repot. Jadi malah pada melihat main itu. Kalau untuk ditanggapan untuk yang Kak Andi tadi itu bagus, jadi yang digunakan kelas atas. Cuma nggak tahu itu Kak muridnya berapa. Iya. Piye dan solusi ini dan kangelan to muridnya bocah nggo kan sithik. ya itu dicampur gitu loh Mas Bro. Tapi untuk untuk panitia ya semua guru. Kalau peserta dijadikan panitia habis nanti. Nah, Tidak ada yang main gitu ya Kak ya? kendala ini Sam tadi itu ya Mas. Guru Iya. kelasnya kadang ora gelem to. Padha aku ya. Nek nggonku lemah ngono kok. Kudu gelem itu ya Kak Andi ya? Iya. Saling membantu gitu loh. Bagus itu. Sudah bagus. Mungkin itu tanggapan dari saya Kak. Untuk solusinya mungkin nanti dirubah untuk kegiatan Sam-nya tapi bukan yang mengarah ke membutuhkan banyak massa. Tapi sifatnya bisa individu. Individunya itu nanti mengarah dibuat permainan sederhana yang mengarah ke pribadi masing-masing dan tidak banyak membutuhkan banyak orang dalam kegiatan. Pesertanya itu loh Kak. Oke Kak Lukman. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, siap. Terima kasih Kak Andi dan Kak Lukman dan teman-teman yang lain sudah berbagi cerita tentang praktik RTL yang telah kakak-kakak sampaikan kemarin ke komunitas belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita juga ada ini Kak, seperti kemarin kita memetakan hambatan, tantangan, dan solusi. Itu nanti berupa Google Doc lagi. Ini saya sharingkan apakah sudah bisa dibuka? Coba Kak. Apakah bisa dibuka Kak?
Halo kakak-kakak, apakah sudah bisa dibuka Google Doc-nya? Luar Sudah. ini. Keluar. Keluar? Pakai HP nggak bisa ya Kak? Bisa Kak, bisa. Kok nggak bisa saya ya? Masuk toh Kak? Ya, silakan yang sudah bisa nanti dipetakan untuk apa namanya, harapan, tantangan, dan solusi ketika kemarin melaksanakan RTL. Nanti yang belum bisa silakan menyusul di belakang. Seperti kemarin ini ada nomornya 1, 2, dan seterusnya. Nanti di sini nanti kakak-kakak mengisi nama, kemudian instansinya apa, kelas sasarannya kelas berapa, capaian pembelajarannya apa, kemudian nanti dukungan, tantangan, hambatan, dan solusinya apa saja dari yang kemarin RTL kakak-kakak kemarin. Itu silakan dipetakan di sini Kak. Ya, silakan diketik 15 menit ya Kak, cukup ya. Nanti yang belum bisa nanti menyusul di belakang. Ini kalau pakai HP gimana ini Kak? Bisa Kak? Bisa? Bisa. Monggo coba diklik linknya Kak. Oh, saya sharekan di grup WA ya Kak ya, linknya. Monggo silakan dimulai Kak, dicoba dulu. Pakai HP sepertinya bisa. Monggo untuk nomornya nanti dipilih sendiri mau nomor berapanya. Oke, Kak Andi bisa kalau Kak Andi ini sudah masuk. Baru bisa masuk. Oke, Kak Hakim. Saya share kembali Kak Hakim untuk link yang harus diisi ini Kak Hakim. Baru mulai ini Kak Hakim. Langsung mengisi link ini Kak Hakim. Mengisi Google Doc seperti kemarin. Dilanjut dulu. Wah, aku keyboardnya kok ora muncul ya. Gimana Kak? Di refresh Kak? Pakai HP keyboardnya nggak muncul. Di refresh nggak bisa apa Kak? Lukman masuk. Coba lagi Kak Santo. Kak Sandi juga sudah masuk. Kak Panji juga sudah. Kak Andiri langsung lancar jaya. Kak Mutoghar juga bisa. Kak Erni. Yang lainnya nanti silakan menyusul. Yuk lanjut Kak. 15 menit ya Kak ya. Kak Hakim juga sudah bisa, Kak Sandi bisa. Kak Santo bisa, Kak Santo.
Kak Lukman selalu lancar jaya ini, Kak.
Ya, silakan Kak Lukman. Ini untuk Pripun Kak Lukman? Di saya suaranya Kak Lukman kurang jelas, di kakak-kakak yang lain pripun? bentar. Halo. Oke, aman Kak Lukman. Ini untuk RTL analisis dukung ini itu berkaitan dengan SEM yang dilakukan atau berdasarkan video yang 70 menit itu ya Kak? Ini berdasarkan yang kemarin perencanaan di KBS itu Kak Lukman. Oh, oke. Oke. Berarti Ya. kelas saya nih, kirain yang itu. Oh, yang kemarin 70 menit itu ya Kak ya? Ya, silakan di editing lagi Kak Lukman. Kita selesaikan 3 menit lagi ya Kak, kemudian kita lanjutkan di materi selanjutnya nanti. Atau silakan nanti sambil berjalan, sambil diselesaikan, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya dulu ya Kak ya. Saya stop sharing dulu, saya kembalikan ke PowerPoint-nya. Oke. Kita sudah berbagi, kemudian sudah mengisi hambatan dan tantangan. Untuk RTL kita sudah selesai. Untuk sesi di RTL, umpan balik RTL-nya kita sudah selesai. Kita lanjutkan nanti di persiapan unggah bukti karya ya Kak. Jadi kita habis ini tugas kita adalah mengunggah bukti karya kita Kak. Selama kita menjalani ini kita dapat apa, nanti kita harus mengunggah salah satu dari hasil belajar kita. Seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Saya sharingkan dulu untuk PowerPoint-nya sebentar. Oke, yang tadi sambil diselesaikan nanti dilanjutkan boleh Kak. Kita fokus dulu ke PowerPoint sini. Oke. Jadi kita nanti di sesi terakhir atau di tugas terakhir kita adalah mengupload bukti karya Kak. Ini ketugasan kita yang terakhir adalah mengupload bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, di sini nanti kakak-kakak tidak langsung ke PMM uploadnya, tetapi nanti melalui LMS nanti yang menguploadkan dari sistem seperti itu Kak. Jadi kakak-kakak tidak perlu buka LMS kemudian buka PMM-nya untuk mengupload bukti karyanya, tetapi nanti melalui LMS kakak-kakak masing-masing nanti kakak-kakak mengupload bukti karya yang sudah kakak-kakak buat. Kemudian untuk bukti karya ini nanti untuk topik pembahasannya yaitu pertama yaitu nanti alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, kemudian mengunggah di PMM. Nah, untuk mengunggah di PMM ini nanti terinclude di sini ya Kak, kita jadi satu di yang tahap ini tidak terpisah. Jadi nanti langsung melalui LMS aja untuk penguploadan bukti karyanya. Kemudian kita sudah melewati perjalanan panjang ya Kak, dari yang dulu kita orientasi sampai hari ini kita persiapan untuk unggah bukti karya. Nanti kemudian kita selesaikan. Nah, ini untuk deadline bukti karya Kak. Itu kita akan melaksanakan pengunggahan bukti karya nanti mulai hari ini, kemudian sampai dengan besok di tanggal 10 Desember. Tapi diusahakan kalau bisa kakak-kakak upload di tanggal 8 Desember maksimal, karena nanti ada validasi dari saya Kak. Jadi dari saya nanti ketika kakak-kakak mengupload seperti itu, kemudian saya validasi apakah bukti karya yang kakak-kakak kumpulkan itu sudah bisa diupload ke PMM atau belum. Kalau misalkan belum, harus ada revisi lagi. Jadi mohon diusahakan untuk maksimal upload bukti karya nanti di tanggal 8 Desember ya Kak. Itu nanti setelah upload silakan dicek kembali apakah sudah dapat ACC dari saya atau harus direvisi kembali. Jadi harus diperhatikan, harus dicek kembali LMS-nya gitu Kak. Kemudian nanti
sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK ini, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinil atau bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kemudian untuk kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, itu kakak-kakak nanti harus mengunggah karya berupa video atau gambar. Yang pertama yang boleh di-upload itu berupa video pembelajaran atau video hasil karya dari kakak-kakak selama pembelajaran PKG PJOK. Kemudian yang kedua boleh modul ajar seperti itu. Nah, nanti dipastikan gambar dan jika bentuknya video, nanti gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian isi karya dari video tersebut, kalau yang modul ajar nanti bisa berupa PDF, kemudian yang berupa video nanti bisa diupload di YouTube, kemudian link YouTube-nya yang disematkan di dalam upload bukti karya. Kemudian diusahakan tidak ada atau tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, di sini nanti kita harus ada persetujuan dari kepala sekolah terkait bukti karya yang akan kita unggah. Jadi nanti ada persetujuan dari kepala sekolah, nanti formatnya itu kakak-kakak bisa download, nanti saya bukakan contohnya, Kak. Kemudian yang selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Kemudian mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jika kakak-kakak mengambil dari, misalkan ada referensi dari buku atau dari internet seperti itu, silakan dicantumkan di sumber referensi seperti itu. Kemudian alur validasi bukti karyanya, nanti yang pertama kakak-kakak harus mengunggah di sini. Nah ya Kak, ini di sebelah sini. Ini seperti ini, sebentar. Jadi di sini nanti kakak-kakak mengunggah bukti karya, itu yang kakak-kakak klik. Nah, di sini kan ada laman bukti karya ya Kak, kalau semua modul seperti ini. Kemudian nanti ada di sini juga tertera bukti karya, tetapi kita ngunggahnya tidak di sini Kak. Jadi di bawah semua modul di sini. Nah, di semua modul nanti dari A sampai Z di sini nanti dipilih yang bukti karya. Dan dari bukti karya ini nanti kakak-kakak di sini laman unggahnya di sini Kak, di dalam bukti karya ini. Kemudian peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul ya Kak, tadi semua modul. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama nanti unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, kemudian nanti refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual berbagi fasilitator, nanti kita ada Jimit yang terakhir nanti berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM, kemudian nanti dibagi di sini Kak, di paling bawah ini, berbagi bukti karya ini Kak, yang nomor 2 dari bawah. Jadi yang pertama nanti kakak-kakak unggah bukti karya di sini, klik di sini ya semua modul, kemudian nanti di sebelah kiri sini klik bukti karya. Nah, di sini nanti kakak-kakak unggah bukti karya kakak-kakak, kemudian cek kembali di sini, nanti kita ada Jimit setelah upload bukti karya di tanggal 10 Desember. Kemudian nanti setelah itu, setelah kakak-kakak ter-ACC oleh saya, tervalidasi seperti itu, nanti kakak-kakak salin link hasil unggah bukti karyanya yang sudah terunggah di PMM, nanti
bagi linknya, kemudian di-upload di sini Kak, berbagi bukti karya di sini. Oke, selanjutnya unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, nanti saya contohkan saja Kak, nanti tidak bingung. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, peserta menyertakan lembar pernyataan dari peserta PKG PJUK yang disahkan oleh kepala sekolah. Nah, ini nanti saya klikkan sebentar Kak. Nanti saya klikkan nanti bisa diunduh masing-masing ya Kak. Nanti kalau enggak saya sematkan link untuk unduh formatnya yang ini Kak. Kemudian setelah itu nanti pemilihan kategori bukti karya itu ada 3. Yang pertama ada praktik baik, di mana praktik baik ini yang bisa diunggah berupa video atau PD atau modul video atau bukti praktik baik kakak-kakak, tapi bukan modul ajar ini ya Kak, beda. Jadi misalkan kakak-kakak sudah melakukan praktik baik di sekolah berupa kegiatan, nanti bisa dibagikan seperti itu. Kemudian seperti ini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJUK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran dari modul ajar yang kita buat, itu kita buat refleksi dari modul ajar tersebut atau membuat refleksi dari pembelajaran kita atau video pembelajaran kita. Kemudian hasil refleksi itu tertulis gitu ya Kak, nanti di PDF atau di video kemudian disematkan, atau nanti bisa berupa praktik pembelajaran berupa video proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video gitu ya Kak, maupun dokumen aksi nyata. Jadi ini kalau bisa berupa video pembelajaran. Nah ini jadi nanti bisa kakak-kakak sematkan di YouTube, kemudian itu nanti saya ulangi, jadi nanti setelah videonya disematkan di YouTube, nanti link dari YouTube itu nanti disematkan di bukti karya seperti itu. Kalau praktik pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu bisa berupa modul ajar atau RPP. Jadi modul ajar atau RPP yang sudah kakak-kakak buat atau punya, tapi belum pernah dibagi ke PMM, nanti bisa diunggah di bukti karya ini. Jadi usahakan yang diunggah di sini itu belum pernah kakak-kakak bagi atau unggah ke PMM, gitu ya Kak ya. Jadi semua yang belum pernah diunggah di PMM, karena kalau yang sudah terunggah di PMM itu tidak akan bisa digunakan kembali di bukti karya kali ini Kak. Jadi kakak-kakak harus mengunggah bukti karya yang belum pernah terunggah di PMM kakak-kakak, seperti itu. Kemudian ini oke, lanjut sebentar. Oke, ini saya pinjam akunnya Kak Rani untuk mencontohkan ya Kak ya. Ini tadi saya sudah pinjam akunnya Kak Rani untuk mencontohkan ke kakak-kakak. Sebentar saya stop sharingkan, saya sharekan. Oke, apakah terlihat Kak? Sudah terlihat? Terlihat. Oke, saya lanjutkan ya Kak. Jadi nanti silakan kakak-kakak masuk ke laman ini Kak, laman LMS-nya kakak masing-masing. Kemudian kita cari di sebelah sini Kak. Di sebelah sini, itu ya Kak. Dicari di bukti karya. Jadi di sini nanti kalau kita lewat sini, bukti karya di sini Kak. Kita buka di sini dulu. Nah, di sini ada unggah draft bukti karya. Nah, di sini tapi kita tidak lewat sini unggah draftnya Kak. Jadi melalui sini di kiri ini. Kemudian nanti setelah itu kita ada refleksi atau jimit terakhir. Kemudian ada berbagi karya. Nanti saya ceritakan ya Kak. Kita lanjut dulu ke sini.
Nah, ini kita lanjut, nanti kita buka di sini Kak, di bawah beranda ini kita cari yang bagian bukti karya. Nah, di sini kita klik bukti karya. Oke, kita lanjut ke masuk dulu karena kita harus masuk ke akun ya Kak ya. Oke, nah di sini kita lihat, ini di sini ada tombol belum dikerjakan gitu ya Kak, status di sini belum dikerjakan. Nah, ini kita scroll ke bawah, kita baca dengan seksama bahwa bukti karya merupakan salah satu fitur ini tadi, intinya harus mengupload bukti karya gitu ya. Hasil akan memeriksa setelah kakak-kakak mengupload bukti karya seperti ini. Kemudian nanti jika bukti karya yang diunggah oleh kakak-kakak belum sesuai, maka saya akan memvalidasi dan nanti di sini akan ada keterangan harus diperbaiki seperti itu. Nah, itu nanti kakak-kakak kalau ada keterangan dari saya, dari umpan balik dari saya, silakan dicek kembali. Kemudian silakan diperbaiki atau dilengkapi kembali seperti request saya gitu ya Kak. Tapi kalau sudah sesuai, nanti bukti karya peserta dapat otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM seperti itu. Nah, di sini peserta yang terlibat dalam dokumen ini seperti itu ya Kak. Nah, ini Kak. Di sini bisa kakak-kakak klik unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG pada tautan ini. Nah, di sini nanti kakak-kakak klik. Nah, di sini make a copy gitu ya Kak ya, buat make a copy. Nah, di sini akan terlihat lembar pernyataan. Terlihat Kak lembar pernyataan peserta PKG-nya? Apakah terlihat Kak? Terlihat. Oke, nah nanti dari sini nanti kakak-kakak dari sini kakak-kakak pilih file, kemudian downloadnya ke DOC gitu ya Kak. Setelah itu nanti setelah jadi DOC kakak-kakak isi, kemudian setelah isi nanti kakak-kakak tanda tangani di sini, dikasih nama kakak-kakak, kemudian yang di sebelah sini nanti tanda tangan kepala sekolah beserta nama serta cap sekolah gitu ya Kak ya. Oke, setelah di sini nanti setelah dicap dan ditandatangani, kemudian di-scan, dibuat PDF. Gitu ya, Kak. Paham sampai sini? Oke. Paham? Kita lanjutkan. Nah, setelah itu diisi, kemudian nanti kakak-kakak kerjakan di sini. Di sini diklik kerjakan. Nah, setelah di sini nanti kakak-kakak pilih unggah kategori bukti karyanya mau apa. Kategorinya mau praktik baik, praktik pembelajaran atau RPP atau modul. Kalau kita RPP atau modul, kita pilih RPP atau modul ajar. Kemudian nanti di sini diklik berupa PDF ya Kak. Karena kalau RPP atau modul ajar nanti bentuknya PDF, tidak bisa video. Jadi videonya di sini tidak bisa dipilih. Pilihnya PDF. Setelah itu kita pilih RPP-nya. Misalkan apa ya Kak? RPP modul ajarku misalkan di sini. Nah, ini kita klik di sini seperti itu. Kemudian nanti judulnya. Nah, dikasih judul misalkan judulnya apa Kak? Modul ajar PJOK misalkan kayak gitu ya Kak. Kelas 4 misalkan kayak gitu. Nah, kemudian deskripsinya silakan dikasih deskripsi modul ajarnya itu memuat apa saja di sini, kemudian model pembelajarannya apa dan sebagainya. Jadi keterangan dari modul ajar tersebut itu seperti apa silakan dituliskan secara singkat di sini. Kemudian tujuan dari modul ajarnya itu apa silakan bisa di-copy di dalam modul ajarnya, kemudian dipastekan di sini. Itu. Kemudian jenjangnya nanti dipilih, misalkan mau SD gitu ya Kak. Kelasnya kelas 4 misalkan. Nah, ini mata pelajarannya silakan diketik, misalkan PJOK. Nah, ini PJOK kelas 4 diklik. Setelah itu nanti asesmennya ditulis, apakah berupa ada afektif, kemudian psikomotor misalkan ya Kak. Ada
apa namanya, kognitif itu, misalkan kayak gitu. Nah, bisa dituliskan seperti itu. Kemudian mode pembelajarannya apakah tatap muka, PJJ daring atau luring. Kalau kita tatap muka ya pilih tatap muka. Kemudian metode mengajarnya mau discovery learning atau apa, misalkan kayak gitu ya Kak. Bisa dipilih tergantung modul ajarnya kakak-kakak. Kemudian di sini unggah berkas persetujuan. Nah, ini lembar berkas persetujuan yang tadi kakak-kakak buat gitu ya Kak. Misalkan berkas yang tadi ya Kak, yang tadi pertama tadi, misalkan kayak gitu. Kemudian nanti dikumpulkan, gitu ya Kak ya. Dikumpulkan seperti ini. Paham Kak? Sampai sini paham? Insya Allah. Oke, insya Allah. Oke, kita ulang kalau yang kita kumpulkan misalkan praktik pembelajaran ya Kak berupa video. Nah itu nanti di sini kakak-kakak bisa berupa video misalkan. Nah ini URL videonya nanti dipastekan Kak. Misalkan sudah copy di sini ya Kak. Misalkan ini URL video nanti dipastekan di sini. Oh ini kalau oke sebentar, misalkan buka YouTube dulu ya Kak ya. Nah ini misalkan kita copy dulu seperti ini ya Kak. Kemudian nanti kita pastekan di sini. Nah ini tidak ada keterangan seperti tadi, berarti bisa gitu ya Kak ya dipakai. Kemudian judulnya nanti dituliskan juga misalkan seperti tadi pembelajaran PJOK kelas 4 misalkan kayak gitu, materi apa misalkan bola basket misalkan kayak gitu. Kemudian deskripsinya dideskripsikan secara jelas, misalkan model pembelajaran yang dipakai apa, metodenya seperti apa, capaian pembelajarannya apa, silakan dituliskan secara singkat di sini. Tujuan pembelajarannya juga disampaikan di sini, jenjangnya ditulis, misalkan SD kelas 4. Nah ini PJOK juga, mata pelajarannya ya Kak ya, PJOK, misalkan kayak gitu. Terus sarana atau prasarana pakai atau tidak, kalau pakai berarti pakai, kalau tidak pakai ya tidak pakai, terserah. Tapi kalau pakai berarti sarana prasarananya pakai. Kemudian unggah kembali tadi yang hasil apa namanya, yang persetujuan tadi Kak. Nah seperti itu nanti diunggah di sini, kemudian kumpulkan seperti itu. Paham Kak sampai di sini? Paham Kak. Oke. Ini juga ini salah satu ya Kak, jadi tidak bisa mengunggah dua. Jadi kalau video ya video saja, kalau PDF ya PDF saja seperti itu. Nah, kalau yang kita pilih yang ketiga, kalau yang kita pilih itu yang praktik baik. Nah, di sini nanti bisa berupa video atau PDF. Kalau misalkan video, misalkan kakak-kakak punya video tentang pembuatan, misalkan kalau kakak-kakak bisa misalkan video diseminasi kakak-kakak kemarin atau presentasi kakak-kakak kemarin terkait RTL, misalkan di-upload di YouTube terus mau dibagikan di sini bisa. Jadi di sini misalkan seperti ini apa namanya, misalkan video tentang praktik baik gitu ya Kak, video tentang praktik baik, video tentang judulnya misalkan diseminasi, misalkan diseminasi RTL, misalkan kayak gitu ya Kak, RTL PKG PJOK, misalkan kayak gitu bisa Kak di sini. Kemudian deskripsinya singkat dijelaskan, intinya
diseminasi itu disampaikan seperti apa, kemudian tujuannya itu untuk apa, jenjangnya untuk apa. Misalkan tidak terkait jenjang misalkan gitu ya, atau kalau di SD ya di SD bisa, kemudian mau di kelas berapa atau tidak terkait kelas juga bisa. Nanti untuk pembelajarannya, ini misalkan tidak terkait kelas bisa, kemudian temanya apa, apakah implementasi kurikulum merdeka atau pengembangan diri atau proyek penguatan pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Kalau kita di PKG PJUK berarti kita bisa pilih ke pengembangan diri. Kemudian nanti sarana prasarananya apakah pakai atau tidak, karena misalkan diseminasinya pakai LCD ya kita pilihnya pakai. Kemudian di sini unggah kembali tadi, misalkan unggah yang unggah yang persetujuannya tadi seperti itu. Itu Kak, kemudian dikumpulkan. Sampai di sini paham Kak? Ya, sambil jalan Kak. Nanti di-share di grup ya Kak. Duh, terlambat nih masuk. Oke, siap Kak. Sebentar. Kemudian saya cobakan lagi. Saya pakai akun yang lain lagi ya Kak ya, sebentar. Sebentar Kak. Setelah nanti kakak-kakak upload tadi ya Kak ya, nanti kakak-kakak akan ada keterangan di verifikasi kalau tidak salah atau apa ya Kak, sebentar. Tak carikan di LMS-nya dulu sebentar. Tak stop sharing sebentar. Tak sharingkan lagi di PowerPoint. Oke, ini salah. Pencet ke PowerPoint, oke. Oke, sebentar. Unggah lembar persetujuan, oke, kumpulkan. Ini ya Kak, kumpulkan. Setelah itu, jadi setelah tadi ada ini kumpulkan, nanti akan muncul box seperti ini Kak, kumpulkan seperti ini. Yaitu nanti Kakak klik kumpulkan. Nah, setelah itu nanti akan seperti ini Kak. Gambarnya, terlihat tidak Kak? Akan ada seperti ini. Status sedang ditinjau, gitu Kak? Ya. Paham sampai sini Kak? Paham. Oke, kalau status sedang ditinjau berarti menunggu saya mengkoreksi yang kakak-kakak unggah, gitu ya, bukti karya yang kakak-kakak unggah berarti sedang saya koreksi seperti itu. Nanti kalau sudah saya koreksi akan muncul lagi apakah perlu perbaikan atau tidak. Nanti dicek, pokoknya setelah unggah harus selalu dicek gitu ya Kak ya, biar tahu apakah perlu perbaikan atau tidaknya. Itu setelah itu nanti ini fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka silakan untuk diperbaiki. Tapi kalau sudah sesuai nanti akan beda lagi tampilannya. Kemudian ini Kak, kalau misalkan belum sesuai nanti ada perlu perbaikan di sini. Kemudian ada umpan baliknya. Nah, ini umpan baliknya bisa dilihat. Ini misalkan tolong diperbaiki visual produk hasil bukti karya. Nah, seperti itu. Atau misalkan nanti asesmen belum ada asesmen otentiknya. Misalkan seperti itu berarti nanti ditambahkan asesmen otentik. Atau belum ada sintak dari model pembelajarannya seperti itu. Paham Kak sampai di sini? Halo kakak-kakak, apakah paham? Sambil berjalan. Oke, sambil berjalan. Oke. Nah, kalau ada perbaikan, silakan untuk diperbaiki. Kalau tidak ada, berarti kita akan ada keterangan yang lain lagi seperti itu. Kalau nanti
sudah tidak ada perbaikan, maka tampilannya sebentar Kak, tak bukakan dulu. Lama sekali ya, kayaknya sinyal saya hilang dan pergi, datang dan pergi Kak. Benar ya, agak loading ini Kak. Saya sharingkan lagi kalau oke, terlihat Kak? Terlihat ya Kak ya? Belum. Wes yo aku. Sudah terlihat? Belum. Kayak wer-wer masih. Sudah, yang lainnya sudah. sudah terlihat. Oke, sudah ya Kak ya. Nah ini, kalau yang sudah selesai atau sudah tervalidasi atau sudah sudah bisa ter-ACC atau sudah tervalidasi oleh saya dan sudah sesuai, nanti ada bukti seperti ini Kak. Sudah Kak. Halo Kak. Ya. Kalau sudah sesuai keterangannya adalah terbit di sini. Kemudian nanti dari sini, dari terbit ini Kak. Kalau sudah terbit seperti ini, nanti kakak-kakak silakan untuk lihat. Sebentar, tak geser. Nanti lihat bukti karya. Kelihatan Kak di sini? Udah. Lihat bukti karya, nanti dibuka seperti ini. Nah, akan terlihat bukti karyanya seperti ini ya Kak ya. Nah, nanti kakak-kakak klik di sini bagikan, terlihat? Nggih. Bagikan, kemudian nanti salin link. Ini ya Kak ya. Oke? Ya. Sudah oke sampai di sini. Setelah salin link, kita kembali ke LMS kita, kemudian kita kembali ke semua modul. Oke, setelah itu kita pilih yang bukti karya. Berbagi bukti karya di sini Kak, kelihatan? Ya. Kita klik berbagi bukti karya. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, saya balik nih Kak. Kita ulang lagi sebentar. Nah, jadi di sini berbagi bukti karya, kita klik. Kemudian di sini tulis jawaban di sini. Gini Kak, oke? Sudah? Sudah. Terus di CTRL-V atau di paste, itu Kak, untuk linknya. Atau kalau bisa kita sematkan link di sini, ini Kak, link. Terlihat ini gambar link ini Kak di sini. Kita klik saja, kemudian kita pastekan di sini, sudah? Ya. Terus di down. Nah, di sini otomatis dia akan jadi link. Seperti itu Kak. Yang atas tadi kita hapus saja. Seperti itu. Setelah seperti ini kita bisa kirim jawaban. Ini. Oke, nanti hasilnya bisa dilihat di bawah seperti ini. Oke Kak, paham? Nggih. Oke, gitu kakak-kakak. Pripon? Di HP saya nggak muncul, mungkin sinyal saya jelek ini. Oh, oke. Nanti saya kirimkan link video ulang Google Meet kita, atau nanti saya kirimkan juga untuk PowerPoint-nya yang untuk unggah bukti karya, gitu ya Kak ya. Oke Kak? Nggih. Oke.
Oke, kita lanjutkan. Kak, saya kok saya angel toh, Kak? Terakhir ini Kak Tri, terakhir yang susah ini. Habis ini ya udah selesai kok Kak Tri. Habis dari sini, nah ini nanti kita pokoknya setelah selesai itu kakak-kakak, nah itu kakak-kakak pokoknya harus memantau sampai sudah terlihat terbit seperti tadi Kak. Karena jika belum terbit nanti berarti masih ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu, paham kakak-kakak? Ya, pokoknya takon di nek ra iso. Ya, kalau besok kita nggak bisa tanya atau besok kita nggak bisa ke sekolah saya untuk bertanya boleh banget gitu ya Kak ya. Nggih. Ya, terus setelah itu nanti kakak-kakak pokoknya usahakan maksimal tanggal 8 ya Kak ya untuk upload bukti karyanya. Oke Kak? Nggih. Nggih iki kok dadi pura. Jadi Bu. Jadi kalau bisa kan kakak-kakak sudah mempunyai modul ajar yang kemarin kakak-kakak buat di tugas-tugas sebelumnya gitu ya Kak. Nah itu kalau memang belum diupload di PMM, nah itu boleh dipakai. Atau video pembelajaran yang kemarin juga yang kakak-kakak buat di aksi nyata, kalau memang belum diupload ke PMM, nah itu juga bisa dipakai. Gitu Kak? Oke Kak? Ya. Mau tanya Kak. Oke, lanjut Kak Andi. Untuk video itu apa harus yang kemarin itu 20 menit atau bisa cuman potong-potongan saja itu? Terus kalau lebih baiknya malah yang terus Kak Andi, yang maksudnya yang tidak potong-potongan. Ya, kalau yang pertama dulu kan kita malah full gitu ya Kak. Nah, itu mungkin bisa pakai yang pertama gitu Kak Andi. Oke. Oke, gitu. Jadi kalau bisa pakai video yang full, jadi bisa pakai video yang pertama. Gitu ya Kak ya? Siap. Kalau seperti punya saya itu gimana itu? Bisa enggak kira-kira? Belum dibuka, Mas. Sudah bagus, sudah bagus. Terus pokoknya Mas Santo. Udah Kak Santo sudah bagus juga, itu boleh diupload seperti itu Kak Santo. Gitu, terus tanggal 8 kita maksimal gitu ya kakak-kakak ya. Sambil dicek kalau ada perbaikan seperti itu. Nanti saya kirimkan untuk PowerPoint-nya yang ini Kak, untuk bukti karya biar kalau kakak-kakak bingung bisa melihat panduannya seperti itu. Kemudian sudah nanti kalau bingung pokoknya silakan ditanyakan kembali. Oke, terima kasih kakak-kakak, sepertinya sudah di seksi akhir. Apakah ada yang masih perlu ditanyakan? Saya RTL belum ya Kak. Oh ya Kak Hakim. Itu yang kan RTL kendalanya memang Kak Hakim. Kolom filenya kan cuma satu. Terus yang dokumen-dokumen pendukung seperti presensi, notulen itu nanti dijadikan satu di PP, di PowerPoint. Boleh di PowerPoint atau boleh kerjakan lagi seperti yang kemarin unggah aksi nyata itu Kak Hakim. Oke, begitu. Nggih. Terima kasih. Itu ya Kak Hakim ya. Siap. Silakan. Pokoknya yang kakak-kakak yang belum selesai untuk mengerjakan tugas-tugas, pokoknya saya tunggu maksimal di tanggal 10 Desember. Dari tugas pertama sampai tugas terakhir yang belum komplit saya tunggu sampai tanggal 10 Desember karena nanti setelah tanggal 10 Desember kita closing tugas. Harus saya koreksi semua dan di-record ke BPGP. Kemudian nanti di tanggal 14 itu yang terakhir ada kuesioner untuk umpan balik penyelenggara atau untuk BPGP. Kemudian yang kedua ada penilaian kinerja untuk fasilitator untuk saya sendiri gitu ya Kak. Nah itu yang ngisi adalah kakak-kakak nanti di tanggal 14. Jadi ketika setelah nanti kakak-kakak unggah itu maksimal tanggal 10, di tanggal 14 tolong kakak-kakak cek LMS kembali, kemudian dicari di kolom kuesioner dan penilaian kinerja karena ada penilaian kinerja untuk fasilitator dan umpan balik untuk penyelenggara. Gitu ya Kak ya? Siap. Disu sangat baik semua. Alhamdulillah, terima kasih kakak-kakak. Pokoknya setelah bukti karya kita wis plong gitu Kak, asal sudah upload gitu ya Kak ya. Selesai tugasnya. Besok gitu, Kak.
depan sekolah soto gratis. Oke Kak, lah kemarin Kak Andi nggak datang. Andi. Saya Andi padat. Oke, Ya. besok syukurannya jangan cuma di sotonan ya Kak ya, kita besok closingan di tempat lain gitu ya Kak ya. Besok kita agendakan besok kita agendakan closingan setelah pembelajaran selesai. Ya, atau setelah piknik. Ya, setelah piknik atau setelah pembelajaran selesai kita agendakan closingan di tempat lain, jangan sotonan gitu ya Kak ya. Yeay. Mantap Kak Lukman. Ya, oke. Oke, seperti itu Kak, kurang lebihnya. Terima kasih untuk sesi malam hari ini. Mari kita tutup dulu dengan berdoa. Monggo salah satu untuk pemimpin berdoa. Kak Sandi, monggo. Atau Kak Lukman siapa pemimpin berdoa itu? Kalau Mbak Bariklana. Wis Cina nih. Siapa pemimpin berdoa Kak Lukman? Monggo Kak Lukman untuk dipimpin berdoa. Terima kasih untuk waktunya, baik rekan-rekan semua ini. Dan nanti masih ada satu lagi sesi ya Kak? Oke, betul. Besok setelah bukti karya kita masih ada jimit terakhir di tanggal 10 Desember Kak. Mudah-mudahan untuk sesi hari ini dapat bermanfaat dan rekan-rekan semua diberikan kemudahan, kelancaran dan bisa menyelesaikan tugas PKG ini dan bisa menerima manfaatnya untuk kebaikan kita bersama. Untuk mengakhiri pembelajaran pada sesi pada malam hari ini. Amin. Kita tutup dengan doa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Foto lagi. Ya, silakan open cam semua kakak-kakak. Selanjutnya open cam semua. Ya, open cam semua. Kita Yang kali Ustadz Adi. Kita Oke lagi. ya, kita sesi foto ya Kak. Wah, sinyalnya angel iki. Sinyalnya. Oke, yuk kita foto dulu Kak. Kita stop sharing dulu ini. Oke. Bagaimana biar kelihatan banyak itu Kak? Iki nanti iki. Kan orang muncul ya? Muncul. Kak Sandi, ayo Kak Sandi. Ivan orang ngetok ya. Oke, sudah belum? Ya, belajar. Besok ujian. Kosong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi Kak. Yuk. 1, 2. Iya Kak, aku ra iso mencet terus. 1, 2. Ivan. Iya Kak. Saya ini Kak. Ulangi sekali lagi Kak. Belum bisa. Wah, kamerane ora dadi iki. Oh, kameranya ora dadi Kak. Lah mencetnya pakai tangan satu ya. Yuk, 1, 2. Oke, sekali lagi Kak. Enggak boleh pilkada si Anu. Oh, enggak boleh. Oke, ya dadah aja. Enggak usah orang nampil kada. 1, 2. Enggak jadi lagi Kak, enggak jadi. Kak, ulang. Malah. Aku ulang terus. Yo, ulang terus Kak, ini susah Kak. Yo. 1. Iki Mas Kusron nanti iki. 1, 2. Ganteng dewi iki lho. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk sesi malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah pinter nabuh bunang. Tanpa penghormatan bubar jalan.